Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera Natal masih tetap melingkupi kehidupan kita, dan sinar kemuliaan Tuhan masih tetap terpancar dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 2 ayat 13 yang mengatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia boleh saja memiliki ambisi dan gairah yang berapi-api untuk meraih masa depan yang jauh lebih baik. Setiap orang boleh punya mimpi, boleh punya semangat untuk melakukan yang terbaik supaya cita-citanya boleh tercapai dengan baik. Dan memang kita harus punya ambisi, kita harus punya tujuan, kita harus punya capaian apa yang harus kita lakukan ke depan supaya kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Tetapi yang mau jadi persoalan di sini adalah bahwa ketika ambisi itu lebih jadi penguatan sehingga mau menguasai, dan ambisi itu adalah ambisius yang membuat segala sesuatu menjadi halal baginya. Yang penting apa yang menjadi tujuannya boleh tercapai. Ini yang salah. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena dalam hal ini orang-orang yang melampaui ambisi yang positif itu, sehingga menjadi tanda kutip ambisi yang negatif, dia selalu melakukan cara-cara untuk menyakiti orang, menguasai, menaklukkan dan segala macam. Yang penting dia boleh menikmati, memiliki apa yang dia inginkan. Inilah ciri Herodes. Dia seorang yang negatif, yang selalu curiga, yang selalu tidak percaya kepada orang lain. Dia khawatir dan curiga, sehingga untuk zona nyaman dalam kepemimpinan Raja Herodes pada waktu itu, dengan pola pikirnya, keinginannya, kekuasaannya, dia melakukan segala cara untuk mengkikis orang-orang yang tidak mendukungnya atau membasminya sampai pada membunuhnya. Bahkan Herodes sendiri membunuh istrinya, membunuh iparnya, membunuh anaknya. Untuk apa? Supaya kepemimpinannya boleh berjalan dengan baik, supaya apa yang menjadi kekuasaannya tidak diusik oleh orang lain. Kekhawatiran, ketamakan, dan kekuasaan yang melampaui segalanya membuat Herodes menjadi gelap mata, membabi buta, melakukan hal-hal yang sewenang-wenang dalam kepemimpinannya. Maka makin besar kekuasaan Herodes pada waktu itu, kekhawatirannya pun akan juga semakin besar. Maka ketika tiga orang Majus datang berkunjung pada waktu itu dan bertanya kepadanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Itu yang tertulis dalam Matius 2 ayat 2. Dalam hal ini kita boleh lihat Raja Herodes seperti disambar petir di siang bolong. Dia panik, dia khawatir, dia gelisah, dan dia begitu kaget, seperti sedang mendapat tamparan yang begitu keras, bahwa telah diberitakan seorang raja telah lahir
bagi bangsa Yahudi. Ini merupakan tamparan keras bagi Herodes. Maka dengan ini dia mengutus orang-orangnya untuk mencari tahu di manakah raja yang telah dilahirkan itu. Dan kemudian dia menyuruh atau memerintahkan orang-orang untuk membunuh setiap anak laki-laki di bawah umur 2 tahun yang berada di Bethlehem dan sekitarnya. Matius 2 ayat 16. Herodes begitu kalap akan kekuasaan sehingga segala cara dia lakukan untuk mempertahankan kekuasaannya. Pokoknya gak boleh ada yang menyainginya. Pokoknya dia bisa terus berkuasa, dia terus boleh memerintah, gak ada yang boleh mengganggu gugat. Maka dalam hal ini kita boleh lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rencana Herodes untuk menggagalkan janji Allah itu ternyata digagalkan oleh Tuhan sendiri. Setiap rencana dan niat jahat akan digagalkan oleh Tuhan. Setiap ambisi-ambisi yang membabi buta akan digagalkan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak senang dengan ambisi-ambisi yang membabi buta, yang menghalalkan segala cara, yang mendatangkan dosa, melakukan penindasan dan penaklukan. Dalam hal ini lihatlah Herodes yang mengutus orang-orangnya untuk membunuh, tetapi ternyata rancangan Herodes digagalkan oleh Tuhan dengan mengutus malaikat Tuhan masuk ke dalam mimpi Yusuf, sehingga malaikat Tuhan memberitahukan kepada Yusuf agar dia membawa ibu dan anaknya lari ke Mesir dan tinggal di sana sampai Tuhan berfirman kepadanya. Karena Herodes mencari anak itu untuk membunuhnya. Oleh karena itu Yusuf pun melakukan apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Dia pergi, berangkat, membawa bayi itu, membawa serta istrinya. Dan dalam hal ini rencana Herodes gagal. Yesus Kristus menggagalkan rencana jahat. Dalam hal ini kita boleh lihat bahwa kedudukan tinggi, popularitas dan kelimpahan yang berkecamuk atau yang menguasai diri orang sehingga muncul rasa ingin menguasai segala sesuatu. Jika hal itu adalah ambisi-ambisi yang negatif, maka itu akan digagalkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dalam suasana Natal ini kita buang sifat-sifat Herodes yang iri hati, memiliki pikiran dan jiwa yang kotor dan berusaha melakukan penindasan kepada orang-orang lain. Kiranya Roh Kristus senantiasa melingkupi dan menguatkan kita untuk melakukan yang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.